Hola people, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan akhirnya kita nge-review keyboard lagi. Sudah lama saya tidak nge-review keyboard, terakhir nggak tahu kapan. Pokoknya kalian cari sendiri aja. Terakhir saya ngupload review keyboard tuh kapan, teman-temanku sekalian. Oke, kita kembali lagi kedatangan sebuah mechanical gaming keyboard TKL layout dari Fantech, yaitu Fantech MaxFit 87. Cuma ini tuh versi facelift-nya lah ya, bisa dibilang ya. Kalau di mobil tuh facelift gitu kan, ada perubahan, beberapa perubahan gitu loh. Bukan all new, tapi adalah sebuah facelift. Itu MaxFit 87 RGB. Karena kalau nggak salah di versi sebelumnya tuh RGB-nya masih rainbow. Cuma bukan cuma itu doang perubahannya, ada beberapa yang cukup mendominasi sih, dan cukup besar juga perubahannya. Apa itu bang? Langsung saja, mari kita review, let's go. Soal packaging, Fantech selalu niat ya bre, nggak pakai kardus Indomie doang. Apaan tuh? Buat isi paket pembeliannya ada unit keyboardnya, terus ada kabel yang terpisah, ada switch puller dan key puller, dan terakhir ada user manualnya. Nggak dapat switch cadangan nih. Buat desain dari si MaxFit 87 ya begini bre, layaknya keyboard TKL pada umumnya yang pakai floating key design. Cuma di sini ada detail kecil di sisi kanannya key escape, yaitu terdapat 3 titik LED indikator buat scroll lock, caps lock, dan Windows lock. Terus di atas arrow key-nya ada emboss logo Fantech yang di print warna hitam. Oh iya bre, buat varian MaxFit 87 RGB ini cuma tersedia di warna putih aja bre. Tapi secara desain emang masih sama persis ya, sama MaxFit 87 versi awal. Dimana di kanan dan kiri case-nya tetap ada LED strip RGB. Cuma nih, buat penempatan USB port Type-C-nya kok masih agak nengah ya. Tetap aja di lokasi yang sama gitu. Orang-orang perfeksionis seperti saya ini agak greget gitu ngeliat beginian. Soal keycaps yang dipakai, ini masih pakai bahan plastik ABS yang pakai teknik plating double shot injection dan tembus LED. Cuma buat pemilihan fontnya standar ya, nggak gaming-gaming banget gitu. Dan font functionnya juga terprint beda warna. Buat ngebedain aja sih, tapi teknik printingnya beda ya sama font lainnya. Tapi kalau misalkan kalian kurang sreg sama fontnya atau nggak cocok sama keycaps bawaannya, itu bisa diganti kok pakai third party keycaps. Kan udah pada murah-murah tuh sekarang harga keycaps. Sesuaikan aja sama selera atau tema yang mau dipakai. Sedikit ngebahas LED RGB-nya. Di MaxFit 87 RGB ini, LED RGB udah per key bre. Kalau di MaxFit 87 versi awal kan masih pakai yang rainbow gitu tuh, per zona gitu tuh. Turun ke sisi bawah, keempat rubber feet-nya mantep sih ini. Gripnya lumayan lengket dan gak gampang bergeser. Di sini kita juga dikasih 2 step adjustable feet buat nambah ketinggian. Tenang aja, di setiap step adjustable feet-nya tetap dikasih rubber kok. Jadi gripnya bakal tetap terjaga. Beralih ke switch yang dipakai. Ini nggak ada perubahan ya bre, dari pendahulunya. Masih sama-sama pakai switch pabrikan dari Fantech itu sendiri yang tersedia dalam 2 opsi. Red switch yang linear dan blue switch yang tactile clicky. Cuma bedanya bre, di MaxFit 87 RGB ini, board yang dipakai udah support fitur hot swappable switch bre. Mau itu yang 3 pin switches ataupun 5 pin switches. Mantep juga nih, buat modif-modif spek brrrr. Sekarang kita bongkar keyboardnya ini buat ngeliat lengkap apa sih yang ada di dalamnya. Ternyata case-nya kopong gitu aja bre. Kirain bakal ada case foam-nya. Terus platform juga nggak ada nih. Buat bobot keseluruhan dari Fantech MaxFit 87 RGB ini sekitar 845 gram atau hampir sekilo gitu bre. Ini keyboard emang build quality-nya solid dah. Ditekuk-tekuk juga keras. Buat flat keyboard ini udah pakai bahan metal yang di coating warna putih ya bre. Kalau boardnya pakai yang warna hitam nih. Terus board socket switch pakai brand yang masih asing nih buat saya. Kalau nggak salah baca sih namanya CIX Plus. Biasanya kan socket switch yang saya sering temuin pakai Keil atau Gateron Universal. Soal step atau stabilizer yang dipakai ternyata belum ada loop sedikit pun. Soalnya pas saya cek di boardnya juga nggak kelihatan ada bercak loop yang nempel. Stepnya dari beberapa key seperti spasi, shift kiri, shift kanan, enter, dan backspace. Yang wobble atau goyang cuma key atau tombol enternya aja. Sisanya emang agak wobble dikit, tapi nggak separah di step atau tombol enter bre. Nah kalau alasan kenapa port Type-C-nya nggak center, karena yang di tengah banget udah keisi sama socket switch buat key F6 sama F7. Jadinya USB port Type-C diletakin di antara key F8 dan F9. Untuk kabelnya, yang dikasih Fantech udah bagus banget nih. Pakai kabel braided yang tebel tapi tetap fleksibel dengan panjang 1,6 meter menggunakan interface USB Type A ke USB Type-C untuk ke keyboardnya yang udah pakai bahan gold plate. Kurang mantep kalau keyboard 500 ribuan nggak ada support softwarenya.
Tenang bre, ada kok. Softwarenya bisa kalian download di website resminya Fantech atau klik link download softwarenya di deskripsi video ini. Di softwarenya kalian bisa atur fungsi per key-nya misal ke media button atau mouse function atau kombinasi key. Disediakan pengaturan makro juga nih bre. Dan terakhir kalian bisa atur LED RGB sesuai selera kalian. Ada 22 mode RGB yang bisa kalian pakai dan menariknya ada mode musik follow atau biasa kita kenal musik rhythm. Tapi bre, ini tuh pakai mekanisme software, bukan pakai mekanisme mikrofon yang ditaruh di keyboardnya. Jadi kalau kalian dengar musik atau lagi main game, nanti LED-nya bakal nyala sesuai irama musiknya. Keren nih, nyala RGB-nya pun bagus, smooth gitu, dan bisa single color. Warna putihnya pun bener-bener warna putih, gak kebiru-biruan ataupun gak putih pudar. Selain dari software, cara setting LED RGB-nya pun bisa lewat kombinasi tombol bre. FN plus print screen untuk ganti mode LED RGB, FN plus scroll lock untuk ganti mode single color. Terus ada FN plus angka 1 sampai angka 5, itu kan ada tulisan G1 sampai G5. Itu mode gaming bre. Kalau mau matiin LED RGB-nya bisa pakai kombinasi FN plus escape. Oh iya, dari tadi Desmet yang kalian lihat adalah salah satu Desmet terbaru dari Atto seriesnya Fantech loh. Ini adalah Fantech atau Desmet Aqua yang termasuk mousepad berukuran XL dengan panjang 90 cm kali lebar 40 cm dengan ketebalan 4 mm. Sisi permukaannya berjenis speed yang lebih cocok untuk para gamers FPS. Material yang dipakai udah splash proof bre. Jadi nggak terlalu khawatir kalau tiba-tiba minuman di meja kita tumpah. Palingan pusingnya ya kalau kena mouse sama keyboardnya. Kalau material di sisi bawah udah pasti pakai rubber buat ngejaga gripnya biar gak gampang ngegeser. Sisi sampingnya full jahitan bre, biar gak gampang brudul pastinya. Soal desainnya Atto series ada 4 motif yang bertema Jepangan. Buat yang motif aqua ini menggambarkan ombak di lautan malam bre. Cakepnya emang dipasangin bareng keyboard yang warna putih sih. Oke bre, itu dia ulasan atau review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard dari Fantech, yaitu Fantech Max Fit 87 RGB. Dan sekarang kita ngomongin soal harga dan kesimpulan. Harga dari yang versi sekarang, yaitu yang versi RGB-nya, itu sekitar Rp579.000. Kalau kita lihat versi pendahulunya itu sekitar Rp399.000. Ya sekitar nambah Rp180.000 dah. Dan keunggulannya apa? Ini udah versi hot swap 5 pin, RGB-nya full, dan kalian bisa ya otak-atik lah nanti kalau mau dimodifikasi gitu kan. Tapi kalau yang versi pendahulunya itu non-removable switch, yang artinya kalian nggak bisa cabut tuh switch pak. Kalau rusak udah pusing, kepala pusing ya kan. Tapi kalau ini, kalau misalkan switchnya satu rusak, kalian bisa ganti pakai switch yang lainnya juga. Kalau mau dimodifikasi untuk layout TKL nih menarik banget, nggak terlalu mahal karena kan tombolnya nggak terlalu banyak gitu loh coy. Dan gimana menurut kalian? Apakah seharga Rp579.000 ini worth it buat kalian beli? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini ucapan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.